Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaannya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akidah atau keimanan, yaitu iman kepada Allah. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan baik, dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang iman kepada Allah, agar pembelajaran kali ini pembahasannya tidak jauh melenceng dari tujuan kita, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa standar kompetensi yang akan saya sampaikan adalah meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Jadi nanti saya lebih banyak akan membahas sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nanti akan saya sampaikan hanya 10 saja dari 99 Asmaul Husna. Jadi tidak akan kita bahas semua. Minimal 10 daripada Asmaul Husna sifat dapat menyebutkan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Selain mengetahui atau bisa menyebutkan Asmaul Husnanya, juga bisa mengartikan. Kemudian yang ketiga, mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, ini yang terpenting. Jadi setelah paham makna Asmaul Husna, diharapkan siswa bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan daripada makna 10 Asmaul Husna yang akan kita bahas tersebut. Jadi peta konsepnya adalah kita akan membahas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertiannya dulu, pengertian iman kepada Allah. Kemudian setelah itu untuk memperdalam keimanan kita kepada Allah akan saya sampaikan tentang Asmaul Husna ya, secara umum, dan nanti membahas 10 saja. Dan yang terakhir adalah hikmahnya. Bagaimana ketika kita sudah menerapkan keimanan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, apa yang akan hikmah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja masuk kepada materi, yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab, amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau meyakini atau juga membenarkan. Ini secara bahasa. Namun keimanan di sini yang dimaksud percaya atau meyakini adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati yang di dalamnya sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Jadi kepercayaan, keyakinan yang sudah bulat, yang sudah mantap ya. Sedangkan menurut pengertian istilah ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan.
Jadi iman bukan hanya cukup mengatakan percaya saja. Bagi mereka orang-orang ahli tauhid, iman itu harus mencakup 3 unsur, yaitu membenarkan dalam hati, hatinya yakin ya, dengan sepenuh hati. Setelah hatinya yakin sekali, dari keyakinan itu kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Dan selanjutnya sebagai pembuktiannya, tidak cukup hanya yakin dalam hati dan ikrarkan dengan lisan saja, tetapi perlu dibuktikan, direalisasikan dalam perbuatan. Jadi kalau orang yang beriman, ya kita lihat daripada amal-amal perbuatan sehari-harinya, mencerminkan keimanan apa tidak. Kalau hanya berbicara lisan atau mengakui di hati tanpa ada satu pembuktian dengan perbuatan, itu belum masuk dalam kategori iman yang sebenarnya. Jadi dengan demikian mungkin bisa diambil satu kesimpulan yang dimaksud bahwa iman kepada Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan secara lisan dan juga direalisasikan dalam perbuatan. Realisasi dalam perbuatan ini tentunya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk lebih mengukuhkan kita akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengenal Allah lebih jauh. Salah satunya adalah Asmaul Husna. Allah mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, kalau kita lihat dari sifat-sifat Allah itu ada sifat yang sifat wajib, ya. Ada sifat jais, ada sifat mustahil ya, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jais. Kita tidak akan membahas sifat-sifat itu. Itu adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan di samping Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, ya, yang ada sifat wajib, ada sifat yang harus dimiliki, yang pasti dimiliki oleh Allah, ya, yang ada 20 itu. Kemudian sifat mustahil juga sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, dan sifat jais, sifat yang mungkin ya, bisa dimiliki atau boleh dimiliki Allah, boleh tidak. Di samping itu Allah juga memiliki Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Menurut bahasa, Asmaul Husna itu berasal dari kata al-asma. Al-asma itu artinya nama, sedangkan al-husna itu baik, bagus. Bisa juga diartikan agung. Jadi yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Nah, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah ilmu tauhid, yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala akan keagungannya. Yang memiliki Asmaul Husna itu hanya Allah saja. Ya. Dan yang menyebutkan atau yang memberikan nama Allah dengan nama-nama Asmaul Husna ya Allah sendiri. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas Asmaul Husna. Tadi sudah disampaikan di awal, ya, kita hanya akan membahas 10 Asmaul Husna saja, ya, tidak semuanya. Nah, 10 itu apa saja yang nanti akan kita bahas. Hari ini peta Asmaul Husna yang akan kita bahas, ya. Allah memiliki Asmaul Husna, di antaranya yang 10 itu Ar-Rahman, ya, kita akan bahas apa itu Ar-Rahman, ya. Kemudian yang kedua juga akan membahas Asmaul Husna Allah Ar-Rahim. Kemudian juga Al-Qudus, As-Salam, ya, kita pilih 10. Al-Mu'min, kemudian Al-Adl, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Malik, Al-Hasib. Ya, minimal 10 ini. Syukur-syukur kalian bisa hafal 99 Asmaul Husna semuanya. Minimal untuk menutupi materi, ya.
bisa hafal 10 Asmaul Husna yang sudah saya sebutkan tadi ini dengan artinya. Ya. Bisa menyebutkan sekaligus dengan artinya. Baik, artinya apa saja? Oke, sebelum kita membahas tentang artinya, terkait dengan Asmaul Husna tersebut, ini ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah wa innallaha witru wa yuhibbul witr. Ya. Kalau diartikan inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. 99 nama. Tis'atun wa tis'ina, 9 dan 90. Berarti 99 nama. Nah, ini yang dimaksud adalah Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama Asmaul Husna. Man akhsaha, barang siapa yang memeliharanya, yang menjaganya, menghafalnya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah itu witrun, ganjil, wa yuhibbul witra, dan menyukai yang ganjil. Makanya Asmaul Husna juga jumlahnya ganjil, 99. Tidak 100. Kenapa aku tanggung enggak 100 aja? Ya ini kehendak Allah. Allah ganjil, menyukai yang ganjil. Nah, di sini perlu dipahami. Ini suatu kemurahan dari Allah, barang siapa yang hafal dan mampu memelihara Asmaul Husna ini, Allah jamin dakhalal jannah. Namun yang dimaksud hafal di sini bukan hanya hafal lisan. Hafal menjaga, dan menjaga itu bukan menjaga hafalannya, tapi menjaga makna daripada Asmaul Husna tersebut. Ya. Maka dari itulah di samping nanti kita hafal, paling tidak nanti ada 10 yang hafal, yang perlu kita lakukan adalah menjaga maknanya dalam perbuatan, yaitu menerapkan perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna. Nah, ini yang terpenting agar kita masuk dalam golongan yang man akhsaha dakhalal jannah. Nah, tentunya sebelum bisa mengamalkan itu kita harus hafal dulu di luar kepala, tahu artinya, tahu maknanya, baru kita jaga makna Asmaul Husna tersebut, yaitu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Di samping ada hadis ini, Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah memiliki asmaul husna, fad'uhu biha. Nah, ini saya potong di sini. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna biha. Jadi Allah sangat suka dengan asmaul husna, maka Allah pun memerintahkan ketika kita mau berdoa kepada Allah, sebutlah, panggillah Allah dengan asmaul husna. Karena asmaul husna sendiri, kalau kita baca, kalau kita sebut, itu sebetulnya sudah mengandung makna-makna doa. Ya. Ketika kita memanggil Allah dengan sebutan Ya Rahman, wahai Dat yang Maha Pengasih, itu artinya kita sedang minta
dikasihi oleh Allah. Ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang. Kita sedang minta kepada Allah untuk disayang. Dan sebagainya. Ya Razak, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Kita sedang minta kepada Allah agar Allah memberikan limpahan rezeki. Jadi kalau Asmaul Husna itu 99 disebutkan dengan lengkap, itu sudah mengandung makna doa yang sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Nah, maka Allah tadi saya sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180, ketika kita mau berdoa, panggillah Allah dengan sebutan Asmaul Husna. Itu perintah Allah. Syukur bisa menyebutkan semuanya 99. Andai kata tidak, minimal yang kita sebutkan adalah Asmaul Husna yang maknanya sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan. Oke. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, ya, yang jumlahnya ada 99. Ya. Kemudian dari 10 Asmaul Husna yang sudah tadi saya sebutkan di atas, coba kita beri makna ya. Kita beri makna, mudah-mudahan nanti kalian harus hafal ini makna semua. Yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah Maha Pemurah. Karena murahnya Allah ini, semua makhluk Allah, apalagi manusia, diberi oleh Allah. Kebutuhannya diberi oleh Allah. Diberi rizki oleh Allah. Dan pemurahnya Allah itu berlaku umum kepada semua manusia, tidak harus yang beriman saja, yang tidak beriman pun Allah beri rezeki. Itu karena murahnya Allah. Tidak saja yang rajin beribadah, yang tidak beribadah pun juga Allah beri rezeki. Allah tidak pilah-pilah di sini. Tapi rahmannya Allah, pemurahnya Allah itu di dunia, terjadi di dunia. Maka di dunia ini semuanya, manusia siapapun, beriman tidak beriman, ya, rajin ibadah atau tidak rajin ibadah, yang seperti apapun, Islam atau tidak, semuanya Allah beri rezekinya. Allah penuhi rezekinya. Ya. Itulah maha rahmannya Allah. Yang kedua Ar-Rahim, Allah juga maha penyayang. Kalau Allah maha penyayang, tentunya kalau manusia itu sudah disayang oleh Allah, gak usah diminta. Allah tahu kebutuhan kita. Kita gak usah minta. Allah sudah perhatikan kita karena Allah sayang. Tetapi sayangnya Allah, maha rahimnya Allah ini hanya tertuju, hanya tertumpah yaitu kepada orang-orang mukmin saja. Dan ini jelaskan bahwa hanya akan diberikannya di akhirat saja, hanya tertentu kepada orang-orang mukmin saja. Berarti orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir tidak mendapatkan ar-rahimnya Allah nanti, karena hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian Al-Qudus, Allah maha suci, bersih. Makanya Allah sifat-sifatnya baik semua, maha kesempurnaan. Ya. Karena Al-Qudus, Allah maha suci, tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, apalagi melakukan atau menghendaki keburukan kepada hambanya, tidak. Semua yang dikehendaki Allah itu untuk hambanya, untuk makhluknya adalah baik. Ya. Tidak pernah Allah menghendaki buruk. Sehingga apabila keburukan itu terjadi pada kita, sebetulnya itu adalah karena pilihan kita sendiri. Kemudian yang keempat, As-Salam, maha sejahtera.
Ada yang menyebutkan juga Maha memberi keselamatan, memberi kesejahteraan. Ya. Makanya semua apa yang kita butuhkan kita minta kepada Allah. Allah yang akan mensejahterakan kita. Ya, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut dengan keadaan, kita punya Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Assalam. Kemudian yang kelima al-mu'min. Maha memberikan keamanan, memberikan rasa aman. Kalau kita ingin tenang hatinya, ketika kita semakin dekat dengan Allah, pasti hati kita akan merasa nyaman, akan merasa tenang. Ya. Karena didampingi oleh Allah. Ya. Semakin kita bertakarub kepada Allah, kita semakin merasa aman. Karena Allah yang menjaganya. Semua yang ada di dunia ini, di alam ini adalah milik Allah. Maka kalau kita minta keamanan, minta perlindungan, minta dijaga, kepada siapa? Kepada Allah. Al-Mu'min, Maha menjaga, memberi keamanan. Kemudian yang keenam, Al-Adil. Allah itu Maha adil. Allah itu adil kepada siapa saja, tanpa pilah-pilah, ya, tidak berat sebelah, memutuskan perkara tentunya sesuai dengan apa yang dilakukan manusia. Kalau sekarang manusia hidup di dunia bisa menghindar dari keadilan penguasa umpamanya. Karena penguasa atau hakim atau siapapun bisa saja kita suap, bisa saja kita dekati agar memberikan satu keputusan yang tidak adil, tetapi di hadapan Allah tidak bisa. Allah Maha Adil. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apabila di dunia belum, keadilan Allah itu akan ditunjukkan nanti di akhirat. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga pasti akan dibalas dengan keburukan pula. Sekecil apapun kebaikan itu ataupun sekecil apapun keburukan itu, semua akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. Tidak akan ada satu perbuatan pun yang terlewatkan tanpa mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga bersifat Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Allah itu sangat luas pengampunannya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu meminta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Minimalnya dengan beristighfar. Rasulullah aja setiap harinya tidak kurang daripada 70 kali beristighfar. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu tidak punya dosa. Kita yang dosanya banyak, yang setiap harinya tidak pernah alpa dari perbuatan salah, masih malas untuk meminta ampun kepada Allah. Padahal Allah itu Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta agar dosa-dosanya diampuni, Allah ampuni. Walaupun sebesar buih yang ada di lautan, Allah ampuni. Lah ini Maha Pengampunnya Allah luar biasa. Maka jangan malas-malas kita meminta ampun, minimal beristighfar. Oke. Yang ke-8 Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Karena Allah Maha Bijaksana, segala keputusan-keputusan Allah itu kepada makhluknya pasti yang terbaik. Pasti keputusan itu adalah yang paling baik untuk makhluknya di hadapan Allah. Maka kita jangan sampai suudzon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak mengenakkan, mendapatkan suatu keadaan yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, jangan bersuudzon. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Allah bijaksana. Maka segala yang ditimpakan Allah kepada makhluknya, pasti itu yang terbaik.
baik. Allah Maha bijaksana. Kemudian yang ke-9 Al-Malik, Allah Maha merajai. Allah adalah raja dari segala raja yang ada, yang paling tinggi, Maha merajai semuanya, Maha menguasai semuanya. Ya. Maka kita ya jangan berlaku sombong. Ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kedudukan dan sebagainya, belum apa-apa dengan Allah. Allah penguasa segala. Kemudian yang ke-10 Al-Hasib, Allah Maha menjamin atau Maha memperhitungkan, pemberi perhitungan. Oleh karena itulah maka kita dalam hidup ini harus banyak-banyak berintrospeksi diri kepada diri kita sendiri. Sebelum kita diperhitungkan oleh Allah atas amal-amal perbuatan kita, kita memperhitungkan diri sendiri, kita menimbang-nimbang amal kita sendiri, kita menghitung-hitung amal kita sendiri. Allah Maha pemberi perhitungan. Allah Maha menjamin bahwa perhitungannya itu tidak akan pernah meleset. Oke, ini adalah 10 Asmaul Husna yang harus kita fahami, kita hafal, kita tahu artinya dan kita pahami maknanya. Yang untuk selanjutnya, setelah kita memahami 10 sifat Asmaul Husna tersebut, nah ini yang terpenting adalah, ini tujuan kita yang pembelajaran kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu perilaku orang yang beriman terhadap 10 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Asmaul Husna. Kalau kita sudah tahu makna 10 sifat Asmaul Husna tersebut yang tadi sudah jelaskan di atas, apa perilaku yang tepat untuk dilakukan? Di antaranya, selalu berusaha berbuat baik dan berkasih sayang. Allah Maha Rahim. Allah aja sayang. Allah aja Maha kasih. Maka kita kalau ingin menerapkan sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, maka kita kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk, harus berkasih sayang, ya. Jangan saling bertengkar, jangan saling saling benci, saling mencaci dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan ini kita hiasi dengan perilaku kasih sayang. Akhirnya yang timbul apa? Saling memperhatikan, saling menghargai, ya kan? Saling menolong, saling membantu, yang muncul seperti itu. Jadi kehidupan dalam bermasyarakat atau berwarga negara itu akan tercipta yang rukun, yang baik. Oke. Kemudian juga kita harus selalu berusaha menjadi mukmin yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang seperti apa? Yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadilah orang yang baik. Kalau orang sudah bertakwa pasti akan menjadi orang yang baik, karena sikap dan perilakunya itu disandarkan kepada rasa takwanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memelihara kesucian diri Allah, Al-Qudus, Maha Suci. Kita juga kalau ingin menerapkan sifat makna Asmaul Husna-nya Allah Al-Qudus, kita harus selalu bisa memelihara kesucian diri. Harkat dan martabat kita jaga, jangan sampai jatuh ke lembah kenistaan. Yang bisa menjatuhkan kita kepada lembah kenistaan, kepada kekotoran yang mengutili jiwa dan hati apa? Ya perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang buruk. Kita hindarkan dari itu. Kita hindarkan dari sifat sombong, dari sifat iri, dengki, ya. Kemudian juga dari sifat suka mencela, berbohong dan sebagainya. Kita pelihara kesucian diri kita dari sifat-sifat perilaku yang
buruk agar harkat martabat kita tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya menjaga keselamatan diri orang lain. Allah Maha Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan. Maka kita ingin mengamalkan makna Asmaul Husna tersebut dalam hidup ini. Jagalah keselamatan diri kita dan juga diri orang lain. Jangan suka mengganggu orang lain, mengusik ketenangan orang lain, ya. Jadi hak orang lain untuk hidup nyaman kita jaga, karena kita pun juga tidak ingin diganggu oleh orang lain, apalagi sampai mengancam, ya, jiwanya, mengganggu harta bendanya, mengganggu diri, jangan sampai. Oke, orang Islam dimanapun hidup jangan sampai membuat onar dan membuat masalah. Yang selanjutnya adalah menjadi orang yang terpercaya, yang amanah. Kita harus amanah, bisa dipercaya oleh siapapun. Ya. Kalau orang yang terpercaya itu pasti akan melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan itu. Dengan apa? Jangan sekali-kali berdusta. Karena apa? Ketika orang satu kali berdusta, satu kali berbohong, maka kesana ke belakangnya akan selalu berusaha untuk berdusta, akan selalu berusaha untuk berbohong. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah lalu. Ya. Kemudian selalu berlaku adil. Allah Al-Adil. Apa adil? Nah, di sini perlu diluruskan. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sesungguhnya, pada tempat yang sesuai. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah adil. Qatu syai'in fi mahalihi. Lawan daripada adil adalah zalim. Ya. Nah, berperilaku adil di sini kita berarti adil yang proporsional sesuai dengan porsinya. Adil itu tidak harus sama rata. Sama rata belum tentu adil, tapi adil itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang seharusnya. Itu baru adil. Harusnya begitu, ya begitu. Kalau harusnya begini, ya harus begini. Sebagai contoh, ini contoh dalam kehidupan saja. Ketika orang tua mempunyai anak 3, yang satu masih SD, umpamanya yang satu masih SMP, yang satu SMA atau SMK. Ketika dia memberikan kebutuhan, biar adil semuanya diberi jatah uang saku sehari 5.000 semua, sama rata. Itu tidak adil. Jadi adil bukan sama rata, tapi yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Yang SD mungkin 5.000 cukup untuk uang sakunya. Yang SMP ya mungkin karena jauh ya 7.000, umpamanya SMA, SMK ya mungkin 10.000 sesuai dengan kebutuhannya. Begitupun ketika membelikan barang-barang kebutuhan yang lainnya harus disesuaikan. Dikasih kendaraan, jangan kemudian dikasih sepeda kecil semuanya, yang SD, yang SMP, yang SMA atau SMK sepeda kecil semuanya, tidak. Mungkin yang SMK sudah harus pakai motor dan sebagainya. Nah ini, itu namanya adil proporsional sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Kemudian menjadi orang yang pemaaf. Allah Al-Ghafar, Maha Pengampun. Kita juga kalau ingin menerapkan makna daripada Asmaul Husna Al-Ghafar, kita harus menjadi pemaaf. Ya. Dalam kehidupan ini sudah sehati-hati apapun, namanya manusia kadang ada khilaf, ada salah. Ketika orang berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, menzalimi kita, maka janganlah menjadi pendendam. Tetapi kalau kita ingin menerapkan Al-Ghafar, kita jadilah yang pemaaf. Pemaaf itu jangan memaafkan orang menunggu orang tersebut meminta maaf. Kadang-kadang ketika kita diminta maaf oleh temannya, itu dimaafkan aja. Loh, dia juga tidak minta maaf. Tidak seperti itu.
Orang yang pemaaf itu adalah selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, walaupun orang tersebut tidak meminta maaf. Dalam hati kecilnya dia sudah memaafkan dan bahkan memohonkan kepada ya Allah, ampuni kesalahan dia. Sebetulnya dia berbuat seperti itu karena tidak tahu. Aku ikhlas ya Allah. Sudah dimaafkan dalam hatinya. Nah ini orang pemaaf. Ketika orang berbuat kejelekan, keburukan, kejahatan, jangan kita balas dengan kejahatan lagi. Keburukan, balas dengan kebaikan. Ini yang luar biasa ajaran Islam. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, ya semua orang bisa. Kebaikan dibalas dengan kebaikan lagi, itu umum. Orang berbuat baik, kita balas baik juga. Umum, semua orang juga bisa. Orang jahat juga bisa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Ini. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pemaaf. Yang memaafkan orang tanpa harus menunggu orang tersebut meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian berperilaku bijaksana. Ketika kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, melakukan suatu perbuatan apapun, jadilah yang bijaksana. Jangan mengedepankan ego kita. Jangan mengedepankan kepentingan kita. Jadi yang utama adalah diri kita, yang lain nanti tidak. Justru kita harus mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan kita nanti di nomor 2. Keputusan-keputusan itu yang mengenakan kepada orang lain, kita sedikit berkorban tidak apa-apa. Ya. Yang bijaksana. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Orang yang bijaksana itu pasti lemah lembut. Dalam melakukan suatu keputusan, perbuatan, penuh pertimbangan. Ya. Dipikirkan segala sesuatunya, dan sebagainya. Oke, itulah kira-kira 10 Asmaul Husna dan maknanya, dan juga perilaku yang harus kita lakukan sebagai implementasi atau penerapan dari makna Asmaul Husna yang 10 tersebut. Kemudian satu lagi adalah menjadi pemimpin yang baik. Allah punya Asmaul Husna Al-Malik, Maha Merajai. Allah rajanya Maha Diraja, luar biasa, ya. Maka kita harus ketika menjadi pemimpin, ya, harus bisa menerapkan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang bisa mengayomi terhadap bawahannya, yang bisa melindungi bawahannya, yang pengertian terhadap bawahannya, yang adil terhadap bawahannya, yang mengutamakan kepentingan bawahannya, yang selalu memutuskan dengan jalan musyawarah dalam segala perkara dan sebagainya. Pemimpin yang baik, jiwa-jiwa pemimpin seperti itu bukan egois tadi, bukan pemimpin yang otoriter dan sebagainya. Kemudian juga bermuhasabah, introspeksi. Allah Al-Hasib, ya. Allah adalah Al-Hasib, Maha pemberi perhitungan. Kita haruslah banyak-banyak berintrospeksi diri, ya. Harus banyak berintrospeksi diri, teliti diri. Kalau kita mengingat-ingat diri kita, janganlah mengingat-ingat yang baik, ingat-ingat yang aduh buruk saya masih banyak, harus masih perlu banyak diperbaiki. Kebaikan tidak usah diingat-ingat. Ketika kita melakukan kebaikan, udah kita lupa. Tapi ketika sedikit saja kita melakukan kesalahan, melakukan keburukan, ingatlah itu. Supaya apa? Untuk introspeksi diri agar kedepannya lebih baik. Oke, selanjutnya hikmah beriman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman dengan baik, dengan benar kepada Allah, hikmahnya apa? Oke, yang pertama tidak akan sombong di hadapan Allah karena merasa lemah. Allah yang Al-Malik, Allah Al-Aziz, ya kan? Allah yang maha segala-galanya pokoknya. Maka kita itu orang yang hamba itu yang lemah, yang tidak pantas untuk memiliki kesombongan walaupun sedikit. Sombong hanya milik Allah saja. Kita yang kedua tidak akan berhati-hati dalam bertindak, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka berhati-hatilah bertindak. Karena segala tindakan apapun akan
mintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah Al-Hasib, Maha Perhitungan. Dan tidak akan ada satu amal perbuatan pun sekecil apapun itu terlewatkan tanpa diperhitungkan oleh Allah. Maka ketika kita berbuat sesuatu, sebelum berbuat kita pikir-pikir dahulu. Gimana ini? Boleh apa tidak? Haram apa tidak? Dosa apa tidak? Dipertimbangkan. Kemudian juga yang ketiga adalah suka bersyukur akan segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Segala yang kita miliki, Allah itu Maha Pemberi. Segala yang kita miliki adalah diberikan oleh Allah. Sifatnya kita itu sebetulnya tidak memiliki. Kita hanya dititipi oleh Allah. Jangan sekali-kali segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita merasa memiliki. Ya, tetapi kita harus merasa diamanati. Ya. Dan kita harus selalu bersyukur. Cara bersyukurnya ya amanat itu disampaikan dengan baik, tidak rakus dengan anugerah Allah. Ya, tidak ingin dinikmati, tidak habiskan sendiri, ingin selalu berbagi dengan orang lain. Rasa bersyukurnya kita kepada Allah itu ditunjukkan dengan meningkatkan ibadah. Oke? Yang keempat, kita akan merasa malu kalau berbuat salah dan dosa. Malu kepada Allah. Ya. Allah yang luar biasa, begitu baiknya, begitu sayangnya kepada kita. Malulah kita kalau berbuat melanggar aturan-aturan Allah. Kita melanggar, kita dosa, kita ingkar, Allah masih tetap Allah tetap memberi. Kita masih mendapatkan rahman-Nya Allah, malu seharusnya. Ya. Kemudian jika berdosa segera bertobat. Karena manusia tidak semuanya selalu baik, ada kalanya khilaf. Maka ketika kita hilaf, segera bertobat. Insya Allah karena Allah Maha Pengampun, pasti akan diampuni. Ya, oke, seperti itu. Terima kasih ya atas perhatian dari semua siswa-siswa, anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu pada pembahasan yang lain. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.